Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal. ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya senantiasa kita ucapkan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kita bersyukur atas beragam anugerah yang masih Allah limpahkan dalam hidup kita. Saat kita masih diberikan kemudahan untuk berangkat salat berjamaah, itu merupakan anugerah yang sangat indah. Karena tidak semua orang diberikan petunjuk dan hidayah bisa menunaikan salat berjamaah di masjid. Saat kita dimudahkan langkah kita untuk terus mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang penuh dengan berkah ini, maka ini merupakan satu anugerah yang begitu indah. Maka semoga sebagaimana kita dalam kesempatan sore hari ini dimudahkan untuk bisa berkumpul di tengah taman surga yang ada di dunia, maka semoga satu hari kelak kita akan bisa dikumpulkan kembali di taman-taman surga yang ada di dalam Jannatul Firdaus, surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, jamaah dari Masjid Al-Hikmah Gayung Sari, Kota Surabaya, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini
saya mendapatkan kesempatan untuk bisa sedikit berbagi ilmu, sedikit untuk saling memberikan nasihat. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Berilah peringatan, karena peringatan itu merupakan salah satu tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang dijamin mendapatkan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia pasti akan merugi, illa kecuali orang-orang bisa mengumpulkan 4 perkara ini dalam dirinya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apakah iman itu cukup? Tidak. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Apakah amal saleh itu cukup juga? Ternyata tidak. Harus dengan yang ketiga juga, wa tawassaw bil haqqi, saling menasehati di atas jalan kebenaran, saling memberikan nasihat, saling memberikan saran, saling memberikan masukan, saling mengingatkan. Itulah keadaan orang-orang yang beriman. Maka sebagai orang-orang yang beriman, nasihat kita kepada saudara kita adalah tanda bahwa kita cinta kepada mereka. Karena kalau kita nggak cinta, nggak mungkin kita ngasih nasihat, nggak mungkin kita ngasih perhatian. Maka nasihat itu adalah tanda cinta. Maka syarat yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi, dan yang keempat supaya kita nggak merugi, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di atas jalan kesabaran. Maka inilah 4 hal yang harus dikumpulkan oleh manusia kalau ingin hidupnya di dunia betul-betul bahagia. Inilah 4 perkara yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman kalau hidupnya di akhirat ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Nah, 4 hal ini sampai ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafa." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan petunjuk, tidak menurunkan aturan-aturan bagi umat manusia kecuali surat ini saja, tentu surat ini sudah cukup untuk kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang beramal saleh sebagai bukti akan keimanan kita, menjadi orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan dengan dakwahnya, menyampaikan kebenaran. Jangan diam saja. Ketika melihat kemungkaran, jangan diam saja. Kasih nasihat, kasih saran, kasih masukan, kasih kritikan. Kemudian setelah itu adalah saling menasihati di atas kesabaran. Karena untuk menjadi orang yang beriman butuh kesabaran. Beramal soleh butuh kesabaran. Bukankah orang ketika akan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah butuh sabar? Nanti maghrib mau jamaah lagi, butuh sabar. Nanti isya mau jamaah lagi, butuh sabar. Termasuk bukankah ketika seseorang menyampaikan kebenaran, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu juga butuh sabar. Maka semoga hadirnya kita di majelis yang mulia ini tercatat sebagai sebuah amal ibadah yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla juga menjadikan setiap apa yang sudah kita dapatkan menjadi sesuatu yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema hari ini adalah menjaga hati
dari bahaya syirik kecil. Kita tahu di antara kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Maka di antara kezaliman yang paling besar adalah perbuatan kesyirikan. Luqman Al-Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya, la billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Bahwa kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Maka kesyirikan terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar, syirik besar, yang langsung mengantarkan keluar dari lingkaran keislaman. Dan ada syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keislaman, tetapi syirik kecil membahayakan dirinya. Syirik ini akan merusak amalannya. Syirik kecil ini akan menjadikan dia sebagai manusia yang akan diazab di akhirat kelak. Maka cara syirik kecil itu macamnya banyak sekali. Ada syirik kecil yang kita lakukan dengan hati kita. Contohnya, ada orang mengatakan kepada temannya, "Untung ada kamu." Untung ada kamu. Tadinya dia mau ketabrak, lalu diingetin sama temannya, "Awas, ada mobil." Dia nggak jadi nyebrang, dan kalau dia nyebrang, sudah ketabrak. Dia mengatakan, "Untung ada kamu." Ini syirik kecil. Termasuk ketika seseorang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu, menyandarkan turunnya malapetaka dengan fenomena-fenomena tertentu. Misalnya, ketika dengar suara burung tertentu, ini tanda akan ada satu bara bahaya ini. Maka ini bisa mengarahkan kepada syirik kecil. Atau kemudian kesyirikan dengan ucapan kita, ucapan "untung ada kamu." Atau kemudian ketika seseorang mengatakan, "Ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan atas berkat pertolonganmu." Perhatikan baik-baik. Ucapan "dan" itu juga berpotensi mengantarkan seseorang kepada perbuatan syirik kecil. Nah, kemudian ada juga perbuatan syirik kecil yang dilakukan dengan amal perbuatan kita. Maka dari itulah kalau kita bicara tentang perbuatan kesyirikan, syirik kecil ini jumlahnya banyak sekali. Dan di antara syirik kecil yang jumlahnya banyak sekali itu, ada dua jenis kesyirikan kecil yang jikalau dilakukan, maka kita akan merasakan mendapatkan kenikmatan dalam hati kita. Padahal itu sesuatu yang berbahaya. Kebayang nggak? Kita kalau melakukan dua syirik kecil ini, kita merasakan nikmat. Kita merasakan mendapatkan kelezatan. Tetapi dua hal ini sangat membahayakan iman dan akidah kita. Maka kita akan persempit pembahasan hari ini pada dua jenis syirik kecil yang ini. Yang pertama adalah riya. Yang kedua adalah ujub. Dua ini merupakan kesyirikan kecil yang manusia ketika riya, pamer dengan amal ibadahnya, pamer dengan amal ketaatannya, dia mendapatkan kenikmatan, keuntungan dunia, dipuji oleh orang lain, disanjung oleh orang lain, dihormati oleh orang lain, mendapatkan subscriber yang banyak, dapetin follower yang banyak, dapat tanda jempol. Nah, orang-orang suka dengan itu. Ketika pamer ada yang muji,
Ketika pamer ada yang nyanjung. Ketika dia pamer ada yang mengagungkan dirinya. Maka ini termasuk sesuatu yang sangat berbahaya. Karena biasanya ketika orang itu sudah merasa nikmat, maka dia sudah nggak lagi peduli dengan yang namanya bahayanya. Buktinya, mungkin ada di antara jamaah yang hobinya makan yang nikmat-nikmat, makan jeroan. Ya, orang kalau makan jeroan udah seneng sama jeroan, mikir nggak dengan bahayanya? Ya namanya juga lagi pingin ya sikat. Masalah resiko urus belakangan. Begitu makan itu udah langsung rasa nggak enak badannya. Yang suka manis-manis nggak boleh banyak-banyak minum atau makanan yang mengandung gula misalnya. Tapi kalau dia suka manis ya gimana? Ya sikat aja. Bahayanya bagaimana? Pikir kiri. Sama juga dengan yang namanya syirik kecil berupa riya dan ujub. Ini dua-duanya itu kerasa nikmat banget. Ya, kerasa nikmat. Dan ini terjadi pada kehidupan kita setiap harinya. Subhanallah. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang sangat sulit untuk diobati. Kecuali bagi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Maka dari itulah kemudian Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama dari kalangan salafus saleh, beliau mengatakan, ma allajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku perbaiki daripada niatku. Kenapa? Li'annahu tataqallabu alayya. Karena niat itu berbolak-balik dengan sangat cepat ya. Cepat bahkan berbolak-balik. Maka kalau orang Jawa biasanya mengatakan orang yang mencela-mencela, itu dikatakan ojo mencela-mencela. Tahu mencela-mencela enggak kira-kira? Ya, sekarang ngomong apa, nanti ngomongnya apa lagi, udah ganti lagi. Ketemu siapa ngomongnya A, nanti ketemu sama B ngomongnya B. Ojo mencela-mencela. Wong sing mencela-mencela koyo esuk dele sore tempe. Ya, paginya masih kedelai, sorenya sudah jadi tempe. Tapi meluruskan niat itu butuh perjuangan. Kenapa? Karena niat itu berubahnya lebih cepat dari perubahan kedelai berubah jadi tempe. Kalau kedelai jadi tempe, maka pagi masih kedelai, sore baru jadi tempe. Kalau niat kita, oke, sekarang di masjid ngomongnya ya. Nanti keluar dari masjid ngomongnya sudah enggak, beda lagi. Maka ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini PR sepanjang kita. Waktu ibadah untuk inilah yang alasan kenapa kajian-kajian yang bertemakan tauhid harus ada bagi seorang muslim di dalam majelis taklim yang diikutinya. Belajar malah penting. Belajar tafsir penting, tapi kan kajian-kajian tentang masalah tauhid. Apa? Karena manusia balik. Hati manusia itu cepat berubah. Kemudian seorang nabi, seorang rasul, Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, ya, yang sudah ya, yang sudah dijamin diampuni dosa, sepakat, ya. Ini Nabi akhir zaman ini, Nabi Muhammad SAW
Dikisahkan oleh Anas bin Malik bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah SAW aktsaru ma yaqul, banyak membaca doa ini di dalam rumahnya. Doa apa? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah agamaku di atas, tetapkanlah hatiku di atas agamaku. Subhanallah. Maka inilah doa yang diucapkan oleh seorang nabi yang maksud dijaga sama Allah, masih berdoa dengan doa tadi. Sampai Anas bin Malik saking seringnya baca doa itu, Rasulullah sering baca doa itu, Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amantu bika wa bima ji'ta bihi, aku beriman kepada engkau dan aku beriman dengan apa yang telah engkau bawa. Fahal takhafu alayya, apakah engkau khawatir jika hati kami juga akan berbolak-balik? Maka Rasulullah mengatakan, inna qulubal ibad, bahwa hati manusia di antara dua jemari Allah Subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha kaifa yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membolak-balikkannya kapan Allah itu mau membolak-balikkan hatinya. Maka di sinilah pentingnya kita untuk mengkaji kajian-kajian yang bertemakan tauhid. Kenapa sebabnya? Karena lemahnya hati manusia, rapuhnya hati kita, kepincut sedikit dengan harta, kita dengan mudah bisa menggadaikan akidah kita. Kepincut dikit dengan tahta, kita bisa melepaskan agama kita. Kepincut dikit dengan wanita, kita bisa tinggalkan semuanya. Subhanallah. Maka sekali lagi, teman-teman sekalian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah dua penyakit yang termasuk bagian dari syirik kecil, yang penyakit ini akan merusak hati manusia, merusak jiwa manusia, merusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merusak hubungannya dengan Rabbul Alamin, yaitu penyakit riya dan penyakit ujub. Sampai dikatakan oleh para ulama kita, ar-riya'u akhwafu 'ala salihin. Penyakit riya adalah penyakit yang paling menakutkan bagi orang-orang yang saleh. Ya, penyakitnya orang soleh bukan mabok, bukan madat, bukan madon, bukan apalagi main, bukan apalagi M yang berikutnya 5M, moli. Minum, madat, maling, madon. Ini penyakitnya orang-orang yang gak soleh. Tapi penyakit orang yang soleh ternyata lebih mengerikan. Koyok-koyoknya koyok orang soleh, rajin ke masjid, tapi hatinya busuk dan bermasalah. Kayak-kayaknya kemana-mana pakai peci, jenggotan, tetapi hatinya bermasalah. Subhanallah. Maka sekali lagi, ar-riya'u akhwafu 'ala salihin. Riya adalah penyakit yang paling menakutkan bagi orang-orang soleh min fitnatin dajjal, daripada fitnah apa? Ad-Dajjal. Kenapa? Dari beberapa aspek. Fitnah Dajjal akan hadir di akhir zaman, sedangkan kita belum tentu ketemu dengan akhir zaman. Fitnah Dajjal akan menghampiri orang-orang tertentu saja yang masih dipanjangkan usia sampai akhir zaman, sedangkan kita terus berjuang untuk melawan riya, terus berjuang untuk meluruskan niat-niat kita. Dan hal ini juga ditegaskan dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, ala ukhbirukum
Tidakkah aku kabarkan kepada kalian bima huwa akhwafu alaikum, sesuatu perkara yang paling aku khawatirkan, aku takutkan atas diri kalian. Indi minal masih dajjal, daripada musibah datangnya Masih Dajjal. Maka kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kabarkanlah kepada kami. Maka Rasulullah mengatakan, asyirkul khafi, yaitu penyakit syirik yang sangat samar, syirik yang sangat halus. Bagaimana bentuknya? An yakuma ar-rajul yusalli. Ada seseorang datang ke masjid untuk sholat. Kemudian yuzayyinu salatahu. Kemudian dia memperindah sholatnya, memperpanjang rukuknya, memperpanjang sujudnya, mengkhusyukkan gerakannya. Lima yara min nadori rajulin, karena dia merasa bahwa dia sedang dilihat sama orang lain. Bayangkan, inilah sesuatu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, ini penyakit ini, syirik-syirik model kayak gini nih, yang kita anggap kecil ini bahayanya luar biasa sebenarnya. Sampai kemudian dalam sebuah riwayat Rasulullah menegaskan tentang 3 golongan, tentang 3 orang. Yaumal qiyamati alaihi, bahwa manusia pertama yang akan dieksekusi, manusia pertama yang akan dicemplungi, rajulun istushhida, seorang pria yang dia mati syahid. Di hari kiamat nanti ditampakkan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Dia berperang, dia mati syahid. Allah mengatakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang dulu engkau lakukan ketika engkau dengan gagah berani masuk ke dalam barisan musuh, apa yang sedang engkau lakukan ini? Maka orang tadi mengatakan, qatalika hatta stushhidtu, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku menjumpai yang namanya mati syahid. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, engkau berbohong, engkau tidak jujur. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, walakinnaka qatalta li an yuqal jariyah, engkau berperang supaya engkau dikatakan seorang yang pemberani, dikatakan pahlawan, dikatakan seorang pejuang, dikatakan orang yang imannya nggak kaleng-kaleng karena berani berangkat untuk ikut berperang. Jadi apa yang kau lakukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain? Faqad qila, dan engkau sudah mendapatkan gelar-gelar itu. Hati-hati. Maka orang itu pun ditarik ke dalam neraka jahanam dan dilemparkan, dimasukkan ke dalamnya. Ini yang pertama. Golongan yang kedua adalah warajulun ta'allama al-ilma, seorang pria yang dia belajar ilmu, duduk di pengajian, duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu. Ya, tidaklah ada majelis ilmu dia datang ke tempat itu. Dia mencatat semuanya. Dia datang paling awal. Wa yaqra'ul Qur'an wa 'allamahu. Ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Dia belajar ilmu, dia mengajarkan ilmu, dia belajar Quran, dia mengajarkan Al-Quran. Maka ditampakkan pada hari kiamat nanti kepadanya saat itu, apa yang sedang engkau lakukan pada saat itu, pada tanggal 10 Februari di Masjid Al-Hikmah habis sholat asar.
Apa yang kau lakukan? Maka orang tadi mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu, kemudian aku mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an untukmu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berbohong, engkau tidak jujur. Tetapi ta'allamta al-Qur'an, ta'allamta al-ilma liyuqal alimun. Engkau belajar ilmu supaya dikatakan orang yang alim, orang yang saleh. Dan kemudian engkau dikatakan, engkau belajar Al-Quran supaya engkau dikatakan orang yang ngerti Quran. Kemudian faqad qila, dan engkau sudah mendapatkan gelar-gelar itu. Maka orang itu pun diseret ke dalam neraka Jahannam dan dilemparkan ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah ada seseorang, warajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil amwali kullih. Ada orang yang ketiga ini yang diberikan harta yang sangat banyak. Tidaklah ada yang namanya jenis harta, dia mesti punya itu harta. Kemudian fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafahu. Maka dia pun ditampakkan bahwa dia itu punya harta banyak. Dia pun kemudian bersedekah dengan harta itu pada tanggal sekian hari ini, misalnya di tempat yang mana dia membagikan kekayaannya kepada orang membutuhkan. Maka dikatakan, fama amilta fiha, apa yang sedang engkau kerjakan di situ? Maka dia mengatakan, faqad taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha. Tidaklah ada peluang beramal saleh illa anfaqtu fiha laka. Maka pasti aku akan berinfak di jalan itu. Masjid butuh AC, beliin AC. Masjid butuh ganti karpet, beliin karpet baru. Masjid butuh kamera, beliin kamera baru. Semua jalan untuk bisa bersedekah, dia lakoni semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, kadzabta, engkau berdusta, engkau bohong, engkau tidak jujur. Kemudian walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad, tetapi engkau dulu melakukan itu semua supaya engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Faqad qila, dan engkau sudah mendapatkan, kemudian dilemparkan, dimasukkan ke dalamnya. Subhanallah. Ini dosa karena kenapa sebabnya? Karena orang ya dibongkar kedoknya, ditampakkan isi hatinya kepada orang lain. Itu loh, dia itu suka pamer, dia suka ria. Buktinya apa? Nih, buktinya tanggal sekian, bulan sekian. Nih, buktinya ada semua. Itulah cara Allah untuk menghinakan orang yang menyimpangkan ibadah yang harusnya untuk mencari ridha Allah semata. Dia gunakan ibadah itu untuk mengejar keuntungan dunia. Maka Allah Azza wa Jalla akan menyingkap kedoknya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang sahih, dalam riwayat Imam Muslim, man yusammi'illahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan amal solihnya, menceritakan amal solihnya, yusammi'illahu bihi, maka Allah akan memperdengarkan tentangnya. Artinya
memperdengarkan kepada orang-orang tentang niat yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Kemudian, waman yurai, barang siapa yang pamer, ingin dilihat, maka yura'illahu bihi, maka Allah akan menyingkap tabirnya tentang apa yang tersembunyi di dalam hati dan jiwanya. Ini hukuman di dunia sudah cukup mempermalukan untuk orang-orang yang senantiasa sengaja untuk riya. Saya katakan sengaja untuk riya. Karena orang yang riya ada berbagai macam tingkatannya. Yang paling parah adalah orang yang riya sejak awal dari sebelum amalan itu dilakukan. Masjid lebih butuh perluasan. Saya tak nyumbang sekian ratus juta supaya apa, orang tahu bahwa saya orang yang dermawan. Sejak awal sudah diniatin kayak gitu. Inilah orang diancam dengan ancaman kayak gitu. Ini tingkatan yang paling parah. Tingkatan kedua adalah orang yang di awal ibadahnya dia ikhlas. Kemudian di tengah ibadah itu dia digoda oleh syaitan. Untuk apa? Supaya dia itu bisa buat riya. Ya kamu itu cerita ke orang kalau kamu itu mau melakukan sesuatu, sedang melakukan sesuatu, supaya orang tahu. Makanya ikhlas di tengah kemasukan untuk ada riya itu tingkatan yang pertama. Ibadahnya gimana? Gak diterima. Karena dia menikmati keuntungan dunia yang dia dapatkan. Dan yang ketiga, itu ingin mencari ta'ala. Kemudian di tengah orang ini kemudian kemasukan. Tetapi beda dengan yang kedua tadi, tiga dia berjuang untuk mengikhlaskan lagi, ikhlaskan lagi. Menang adalah ikhlasnya. Dia bisa menyingkirkan riya yang ada dalam jiwanya. Maka inilah orang yang insya Allah akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan yang keempat adalah orang yang sejak awal sampai akhir dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah orang-orang dikatakan oleh iblis. Iblis ketika diusir oleh Allah Azza wa Jalla dari surga, iblis berjanji, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku pasti akan menggoda mereka semuanya. Illa, kecuali satu golongan. Ila ibadaka minhum al-muhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk mencari keriduan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah tingkatan orang yang berbuat riya dalam amalannya. Yang tingkatan yang paling parah adalah sejak awal memang niatin buat riya. Dia beramal soleh supaya dapat pujian, dari awal sudah diniatin kayak gitu. Maka ini orang yang bakal disingkap tabirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukuman yang berikutnya bagi orang yang berbuat riya, dia akan dihukum di akhirat kelak. Di dunia dapat hukuman, di akhirat juga bakal dapat hukuman. Maka hukuman di akhirat bagaimana? Silahkan nanti dibuka di Al-Quran ya, di surat Hud ayat 15 sampai dengan ayat 16. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta dengan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum,
maka kami akan cukupkan untuknya hasil dari perbuatannya. Maksudnya bagaimana? Orang yang memang menginginkan dunia, maka Allah kasih kok. Allah pasti akan kasih. Ada di antara kita beramal soleh tapi pamer, lihat, ingin dipuji sama orang, dikasih nggak sama Allah kira-kira? Dikasih. Ada orang yang termasuk bagian dari sisi kecil, ada di antaranya iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Seseorang beramal dengan amalan akhirat untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ini juga syirik kecil. Tetapi ketika orang beramal soleh untuk mendapatkan dunia, dikasih gak sama Allah? Dikasih. Apalagi sekarang trennya banyak dai-dai, banyak pendakwah yang justru menyesatkan umat. Gimana bentuk menyesatkannya? Ya jamaah, mau jadi orang kaya? Ya mau Ustaz. Ya udah, bersedekahlah. Tapi kita nggak punya duit tak? Ya udah, sedekah apa yang dipunya. Ya udah, punyanya apa? Saya cuma punya Yamaha Jupiter, Ustaz. Ya udah, kalau gitu mau dapat Fortuner? Ya mau dong, Ustaz. Ya udah, itu Jupiter sedekahin, Allah ganti Fortuner nanti. Niat dari awal sedekah Jupiter, pengen dapat Fortuner. Salah nggak kira-kira? Ya salah. Dia niatin kayak gitu, dapat nggak kira-kira? Dapat. Tetapi dia cuma dapat apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung daripada niatnya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Ini dengan tegas ditegaskan. Kami akan berikan hasil dari perbuatan amalan yang mereka niatkan itu. Jadi biasanya pendakwah kayak gini, yang ikut banyak nggak kira-kira? Ya banyak dong. Ya, sedekah ini, sedekah itu nanti diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karuan saja. Dia hanya kemudian menekankan atas janji yang telah Allah janjikan. Kan sudah dijanjikan oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifu. Apa yang kalian infakkan pasti Allah ganti. Ini yang janji siapa? Allah Subhanahu Wa Taala pasti diganti. Ya karuan saja. Tapi dia menyesatkan manusia. Harusnya mengajak manusia untuk bertauhid, menjadikan semua ibadahnya hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita dakwahkan ke tengah masyarakat, bukan malah menyesatkan masyarakat. Ini kan jongklongke, tahu jongklongke ya? Ini menjerumuskan gitu loh. Ya, menjerumuskan. Harusnya mengajak manusia untuk mengikhlaskan niat, hanya untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla semata. Bukan bertransaksi dengan Allah. Kayaknya transaksi, transaksional sekali. Ya, saya dukung Anda, saya dapat apa? Kan kayak gitu kan zaman sekarang. Koyok-koyoknya Allah itu disamakan dengan caleg-caleg itu gitu loh. Saya kasih ini, terus Anda harus kasih saya ini. Kita mendikte Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidak pernah diajarkan oleh para nabi, tidak pernah diajarkan oleh para rasul. Maka sekali barang siapa beramal dengan amalan akhirat, maka yuridu hayatan dunya wa zinataha, tapi dia menginginkan kehidupan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka maka di dunia mereka tidak pernah rugi. Ada orang sedekah, tiap pagi sedekah. Ya Allah, saya niat sedekah tiap pagi ini 5.000, 10.000, siapin kenceleng. Nanti tiap bulan dikeluarin disumbangkan. Ya Allah, saya niat sedekah tiap pagi supaya rezeki saya dilancarin sama Allah. Apakah lancar nggak rezekinya? Lancar.
Tapi di akhirat dapat ganjaran nggak kira-kira? Ya dia cuma ngejar itu kok. Ngejar bisa beli ini, bisa beli itu, ngejar dimudahkan bisnisnya, dimenangkan tendernya dengan sedekah-sedekah dia, maka dia cuma dapat itu semua. Tetapi di akhir nanti apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Di akhirat nanti dia hanya akan mendapatkan, tidaklah mendapatkan sesuatu illa an-nar, kecuali neraka jahanam. A'udzubillah. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugurlah, hancurlah, musnahlah, berantakanlah, ambiarlah segala sesuatu yang mereka lakukan selama ini. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan apa yang mereka kerjakan akan terhapuskan semuanya. Allahu Akbar. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri. Maka sekali lagi, orang-orang yang salah niat, manusia kalau bicara niat terbagi ke dalam 4 golongan. Tadi sudah saya ceritakan. Yuk, siapa yang bisa nyebutin? Saya kasih hadiah. Saya bisa nyebutin 4 golongan dalam beramal saleh ketika dia dihadapkan untuk meniatkan dengan niatan-niatan selain niat karena Allah Subhanahu wa taala. 4. Iya, monggo silahkan Mas. Yang pertama, sejak dari awal. Oke. Yang kedua, sesuai dengan bisikan syaitan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Oke. Yang ketiga, akhirnya gimana endingnya? Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah jaga amal-amal saleh kita. Barakallahu fiik. Monggo silahkan Mas. Masya Allah, jazakumullah khair, Allah yubarik. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang pertama, riya. Maka kita punya kewajiban menjaga niat kita dari penyakit riya. Maka di sana ada beberapa keadaan yang merupakan bukan termasuk dari riya, tapi kita nganggapnya riya. Sekali lagi, ada beberapa gambaran keadaan yang bukan bagian dari riya, tetapi orang menganggap ini termasuk riya. Apa saja? Artinya ini riya atau bukan? Bukan. Yang pertama, apabila ada seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia beramal saleh. Selesai dari amal solehnya tadi, dia kemudian dipuja-puja oleh banyak orang. Dia dipuja, dipuji, diagungkan, dihormati dengan ibadah dia, dengan ilmu dia, dengan amal soleh dia. Hukumnya apa kira-kira? Maka insya Allah, barakallahu fiik, ini bukan bagian dari riya. Maka kata Rasulullah SAW, tilka ajilu busyral mu'min. Itulah yang disebut dengan kabar gembira yang disegerakan bagi seorang muslim, seorang mukmin. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat Imam Muslim. Nah, ini bukan bagian dari riya.
Maka kalau kita habis melakukan amal soleh, habis sholat, habis sedekah, kemudian orang tahu sedekah kita, padahal kita berusaha menutupinya. Misalnya, masjid mengumumkan butuh dana perluasan masjid. Berapa kira-kira? 50 miliar buat bayar DP-nya dulu. Mohon para jamaah untuk bisa bantu dan semoga jadi amal jariah kita semua. Diumumkan pas salat maghrib. Habis salat maghrib ada jamaah datang. Pak Ustadz, Pak Takmir, saya ada rezeki. 50 juta itu saya cover semuanya. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa. Oke, siap. Pas salat Isya diumumkan, alhamdulillah kebutuhan dana sudah terpenuhi 50 juta. Jamaah kaget nggak kira-kira? Yuk kaget. Baru salat maghrib diumumkan, kok salat Isya sudah terpenuhi? Ini siapa yang cover ini? Maka namanya juga manusia pasti akan cari tahu ini siapa yang bayarin siapa. Pertama Pak Takmir nggak mau ngasih tahu, karena didesak jadi ngasih tahu. Yang desak istrinya pula. Karena istrinya ditanya sama jamaah lain, siapa yang cover itu? Aku kasih tahu, tapi jangan bilang sopo-sopo ya. Ya gitu kan biasanya. Oh, jangan ngomong sopo-sopo ya. Janji nggak ngomong siapa-siapa Pak? Janji ya. Ya, jangan bilang siapa-siapa. Itu loh Pak Haji yang cover. Oh Pak Haji. Oke. Jamaah lain datang, tanya, siapa kemarin yang dia cover kebutuhan masjid ini 50 juta? Tapi jangan bilang sopo-sopo ya. Ini Pak In, sampai akhirnya semua jamaah masjid tahu semua. Akhirnya orang ini dipuji sama seluruh jamaah, padahal dia sudah berjuang untuk ikhlas. Kira-kira amalannya hilang nggak kira-kira? Tidak. Pujian manusia setelah berakhirnya ibadah itu, maka tidak membahayakan ibadah yang telah berlalu. Tapi ini berpotensi untuk membahayakan ibadah yang akan datang. Ya, akan datang. Misalnya besok lagi open donasi lagi 10 juta buat beli kamera masjid. Baru diumumin langsung tercover lagi. Jangan-jangan Pak itu nih yang bayar. Jangan-jangan Pak itu yang bayar. Maka ini berpotensi membahayakan dirinya untuk amal ibadah yang berikutnya. Sedangkan amal ibadah yang pada saat itu sudah selesai dikerjakan dan dia mendapatkan pujian, maka kata Rasulullah SAW, tilka ajilu busyra al-mu'min. Maka itulah kabar disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini semalam sudah kita bahas di Masjid Al-Ikhlas Palm Spring ya, tentang happy ending. Maka yang belum sempat datang bisa nanti cek di sini di bawah, kelihatan nggak tulisannya? Nggak kelihatan ya. Ya, bisa cek di YouTube, tulis saja happy ending Hanan Yasir gitu. Insya Allah nanti ketemu videonya. Nah, kemudian gimana kalau kita dipuji sama orang kira-kira? Bagaimanapun juga yang namanya pujian itu candu, membahayakan. Berpotensi untuk membahayakan amal ibadah dan amal kesolehan kita. Maka dulu Abu Bakar As-Siddiq kalau dipuji, apa yang beliau katakan, apa yang beliau ucapkan dalam doanya, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, sungguh engkau lebih tahu tentang diriku daripada diriku mengetahui diriku sendiri. Wa ana a'lamu binafsi minhum, dan aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka. Allahumma, Masya Allah. Allahumma ij'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan atas diriku pada saat ini. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui.
Dan kemudian wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau hisab aku atas apa yang mereka ucapkan. Jadi yang namanya sanjungan itu juga berpotensi mendatangkan bahaya untuk diri kita. Tetapi ala kulli hal bukan termasuk riya. Kalau orang sudah berjuang untuk ikhlas, dia selesai dari ibadah itu, dia selesai dari ibadah sholatnya, sedekahnya, hajinya, umrahnya, dia ikhlas, lalu dia dipuji setelah itu, insya Allah itu tidak membahayakan amal ibadahnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, termasuk amalan, termasuk keadaan yang orang anggap itu riya, tetapi ini bukan bagian dari riya. Yaitu ketika kita merasa bersemangat saat kita beribadah bersama-sama dibandingkan saat kita beribadah sendirian. Kita bersemangat. Maka dari itu kemudian kadang-kadang ketika di pandemi kemarin kita kan nggak bisa ngaji ya. Ngajinya lewat apa kira-kira? Lewat YouTube, lewat Zoom. Dan ngaji lewat YouTube, lewat Zoom, apalagi di kamar dengerinnya, potensinya apa kira-kira? Tidur sudah. Selesai pengajian, ini jamaahnya kelihatannya banyak. Begitu dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada suaranya. Ustadznya kayak radio bodol. Ya, yang jawab paling 1-2 orang aja. Yang lain gimana? Ya disambil masak, disambil nyetir, disambil tidur. Tapi beda kalau lagi ngaji kayak gini. Kira-kira ada nggak yang nyambi tidur? Ya ada lah, 1-2, tipis-tipis lah. Ya. Ada nggak yang disambil ngobrol? Ada lah, 1-2, tipis-tipis. Ada nggak yang disambi dengan kesibukan lainnya, balesin chattingan gitu ya, balesin pesan dari orang lain karena dia sebagai seorang admin, ada juga lah tipis-tipis. Ada nggak yang disambi dengan ketika datang ke majelis ilmu malah disambi dengan riba, ngibain ustadznya. Ya ustadz ngomongnya suwe tenan tatat. Dan sejam ngomong nggak rampung-rampung. Saya juga mikir, saya dikasih waktu lama kali ya. Maghrib kan jam berapa? Jam 18? Sebelum maghrib kan. Oh berarti kan jam 17.59 kan sebelum maghrib ya. Saya mikir, panjang kali saya ngomong nih. Nanti yang nggak kuat justru jamaahnya. Ini ustadznya ini lama kali. Udah pertama kali kesini sekali ngomong lama kali pula gitu. Nah, ada juga yang model kayak gitu. Tapi semoga di sini nggak ada, insya Allah di sini nggak ada. Insya Allah di sini nggak ada. Kenapa? Karena sudah saya akhiri sekarang juga. Ya, ya. Maka dari itu kemudian ada macam-macam orang. Dan ketika kita beribadah banyak temannya, maka orang itu merasa bersemangat. Ini wajar. Maka di dalam beragama, di dalam beramal soleh, kita memang dianjurkan untuk beribadah secara bersama-sama. Al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu bagikan tentara yang saling berbaris satu sama lain. Kayak kemarin saya sama teman-teman ini daki ke Gunung Loroan. Ya daki tipis-tipis lah. 1.100 meter di atas permukaan laut. Tinggi banget, ya Alhamdulillah tinggi. Ya karena dari tempat parkir ke atas, itu tempat parkir udah 900 meter di atas permukaan laut. Jadi jalannya cuma 200 meter, tapi kayak gini jalannya. Tapi kayak gini masih gampang lah ya. Nah, kemudian kalau kita daki sendiri, kira-kira garing nggak? Yuk garing, rasanya jauh banget. Tapi karena kemarin dakinya rame-rame, 40-an orang misalnya, maka kerasanya asik gitu loh. Ya asiknya bapak-bapak gimana sih ngobrolnya, ngalor ngidul gitu ya. Bicara pos 1, pos 2, pos 3 udah asumsinya udah macem-macem. Pos 2, pos 3, pos 4 gitu ya. Sudah aneh-aneh ngomongnya. Itu bapak-bapak kalau cerita kayak gitu. Nah, itulah kalau kemudian orang beribadah secara rame-rame, bersama-sama.
akan bersemangat, akan termotivasi, akan terdorong. Beda kalau ibadah sendirian. Maka ini semangatnya kita saat beribadah bersama, ini bukan bagian dari riya. Bahkan kita diperintahkan untuk beribadah secara bersama-sama. Di antaranya ibadah sholat. Sholatlah bersama-sama. Beda loh, sholat sendiri di rumah sama sholat berjamaah di masjid. Bedanya dari sisi mana? Yang pertama, dari sisi kualitas sholatnya. Yang kedua, dari sisi pahalanya. Maka silakan nanti dibuka di Al-Qur'annya di surat At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin. Dan bersamalah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warka'u ma'a ar-raki'in, dan berrukuklah, salatlah bersama dengan orang-orang yang salat juga, yang rukuk juga. Artinya kita memang diperintahkan untuk bersama-sama dalam beribadah. Ya, karena dengan bersama kita akan saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menjaga satu sama lain. Maka dari itu kemudian sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar, ada 5 obat hati yang kemudian di Indonesia dijadikan sebagai sebuah tembang, judulnya Tombo Hati. Itu diambil dari perkataannya Imam An-Nawawi. 5 perkara ini adalah dawa'ul qalbi khamsatu asya, kata Imam Nawawi. Penyakit hati itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan cara mentadabburi makna dan isinya. Itu cara untuk mengobati hati. Yang kedua adalah wa khala'ul batan, mengosongkan perut, banyak berpuasa. Yang ketiga wa qiyamul lail, banyak menunaikan salat di malam hari. Yang keempat wa tadarru' indas sahar. Yang keempat adalah berdoa di waktu as-sahur. Banyakin doa di sana. Yang kelima wa mujalasatu as-salihin. Banyak duduk dengan orang-orang yang berilmu, banyak duduk dengan orang-orang yang saleh, banyak duduk dengan orang-orang yang baik. Ini termasuk obat dari penyakit hati. Duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang berilmu, dengan orang-orang yang saleh. Orang yang saleh itu yang gimana? Apakah dia menuliskan aku orang saleh? Tidak. Ketika Anda menganggap bahwa Anda saleh, maka Anda belum saleh. Sekelas Imam Syafi'i saja mengatakan, uhibbu salihin wa lastu minhum. Aku mencintai orang saleh, tapi aku bukan termasuk orang saleh. Itu Imam Syafi'i saja ngomongnya kayak gitu. Aku mencintai orang saleh, tapi aku bukan orang saleh. Lah, kalau Imam Syafi'i ngomongnya gitu, lah gimana kita? Betapa banyak di antara kita merasa soleh, merasa paling benar, merasa punya kapling surga, yang lainnya salah, dia paling benar. Dia paling mengikuti tuntunan, yang lain hanya mengikuti tontonan. Maka sekali lagi, inilah kemudian di antara perkara yang bukan termasuk riya, yang bukan termasuk riya, tapi dianggap termasuk perbuatan riya. Ketika seseorang bersemangat dalam beramal saleh saat dia mengerjakannya bersama dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, di antara fenomena yang dianggap riya, dianggap perbuatan yang gak pantas, tetapi ini hakikatnya bukan riya. Apa kira-kira yang ketiga? Ketika kita memakai baju bagus,
memakai outfit bagus, memakai kendaraan bagus, punya rumah bagus, punya barang serba bagus. Maka sekali lagi ini bukan riya. Bahkan ini bisa jadi ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai bekas nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi kalau kita dikasih nikmat sama Allah, nggak ada salahnya kita pakai kendaraan bagus. Kalau kita dikasih nikmat sama Allah, nggak ada salahnya kita pakai baju bagus. Nggak ada salahnya kita pakai barang-barang yang bagus, terutama memang kalau ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan. Yang nggak bagus itu yang gimana? Kalau orang punya duit, dia bisa beli mobil, tapi beli mobil yang mahal banget. Lah beli mobil kok 7 miliar. Kalau beli mobil 7 miliar buat beli LCGC gitu ya. LCGC dapat berapa kira-kira? LCGC harga berapa sih sekarang? 300 ya? Itu bukan LCGC ya? 200 kali ya? Coba kalau 200 juta LCGC, lalu kemudian 7 miliar itu buat beli LCGC, dapat berapa kira-kira? 1 miliar bagi 200 itu kan 5 kali 7 35 itu kalau dibelikan mobil buat ambulan, disedekahkan ke masjid, bisa dapat berapa masjid? 35 masjid. Manfaat gak kira-kira? Manfaat, jadi ambulan, masjid jadi punya ambulan. 35 masjid gede kayak gini kira-kira, itu ke cover gak satu kelurahan? Oh, bahkan satu kecamatan bisa ke cover. Misalnya dipilihkan masjid yang gede, minimal gedenya kayak gini, insya Allah satu kelurahan bisa ke cover. Nah, ini kalau berlebihan kayak gini, itu nggak boleh. Lah, kalau beli mobil 7 miliar, mobil sport, lah mau ngebut di mana? Di mana-mana macet, ya. Kalaupun pengen ngebut, paling sama teman-temannya kumpul, minta dikawal sama polisi supaya nggak banyak berhenti. Nah, ini terjadi. Jadinya malah sombong, takabur, ria, ujub, merasa dia punya jalan, dikawal sama aparat misalnya. Maka sekali lagi, kalau orang punya harta, dikasih nikmat sama Allah, dia beli sesuatu yang bagus, apalagi dia memang ada kebutuhan untuk itu, maka ini bukan riya. Kenapa? Kembali kepada kaidah juga, innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu maha indah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai keindahan. Silakan beli baju bagus, silakan beli outfit bagus, silakan memperbagus rumah Anda, beli mobil yang nyaman. Silakan, memang kalau memang ada kebutuhan dan Allah berikan kemudahan, Allah berikan keluasan rezeki, silakan itu dilakukan. Tapi yang nggak boleh adalah kalau maksa. Gak bisa beli, kita paksa beli. Kredit, pay later, bayarnya nanti. Wah, keren ya. Padahal kredit. Ini yang memaksakan diri. Yang dibolehkan adalah kalau dia memang ada kebutuhan. Maka sampai Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Ada seseorang datang mengatakan kepada Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqal min kibar. Tidak akan masuk surga bagi orang-orang dalam hatinya itu ada kesombongan dalam dirinya. Maka seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu loh fulan, pakainya bagus, sandalnya bagus, rumahnya bagus. Mengatakan bahwa orang bajunya bagus, orang yang sombong. Maka Rasulullah mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong adalah
orang yang terkumpul dalam dirinya satu di antara dua ini. Dikatakan sombong, betul-betul sombong, yang pertama adalah batorul, menolak kebenaran, tidak mau orang lain. Nasihat nggak mau. Kenapa? Macam-macam. Ada orang yang dinasehati nggak terima. Kenapa? Gara-gara yang menasehati itu lebih muda dari dia. Ngapain dia anak bau kencur? Ya, saya sesepuh nih, dia anak bau kencur. Ditolak nasihat itu, maka dia sombong. Atau di tengah masyarakat kita, kadang-kadang dengan masyarakat kita ada dikotomi. Masyarakat asli, masyarakat pendatang. Ya, kan ada nggak? Di sini ada nggak? Terkadang pendatang itu disepelekan. Cuman pendatang, pendatang. Bukan orang asli sini. Bukan orang asli kampung sini. Nah, ini kadang-kadang ini sesuatu kesombongan, menolak kebenaran hanya gara-gara dia itu seorang pendatang. Padahal yang namanya pendatang biasanya itu lebih mulia daripada orang asli. Buktinya apa? Dalam peristiwa hijrah. Hijrahnya para sahabat Nabi ke kota Madinah. Kira-kira ada dua golongan di sana. Al-Muhajirin yang hijrah dan Al-Ansar yang nolong orang Muhajirin. Para ulama bersepakat, secara umum orang-orang Muhajirin lebih mulia daripada orang-orang Ansar. Ini menunjukkan bahwa orang asli itu belum tentu orang yang mulia. Ya, belum tentu orang mulia. Jadi nggak boleh kita menolak kebenaran hanya gara-gara apa? Yang ngasih nasihat adalah orang lebih muda. Atau yang ngasih nasihat cuma pendatang, bukan orang asli. Nah, ini adalah yang pertama. Sombong yang pertama adalah batarul haq. Tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Sombong yang kedua adalah waghamtun nas, merendahkan orang lain. Menganggap sepele orang lain, mengejek orang lain. Maka termasuk fenomena yang banyak kita temukan hari ini adalah fenomena bullying. Ya, ini mengerikan. Jangan didik anak kita, jangan sampai kemudian anak kita menjadi para pelaku bullying. Tanpa terasa kita membuli orang lain. Udah lama mungkin kita nggak ketemu sama teman kita. Kita pinginnya kadang-kadang cepat akrab. Suka sok kenal, sok dekat, sok akrab. Lama nggak ketemu, terus kita ketemu sama teman kita, bingung kita mau ngomong apa. Kita langsung komentar, sekarang kamu gendut ya. Hati-hati. Ini sudah membuli, merendahkan orang lain. Kemudian mungkin kita ketemu sama teman kita, udah nggak lama nggak ketemu. Terus kemudian kita tahu teman kita itu belum punya pasangan, belum dapat jodohnya. Lalu kita nanya ke dia, kapan nih nikah? Gitu ya. Kapan nih mau nikah? Nah, secara umum itu sesuatu menyakitkan bagi saudara kita. Udah tahu belum nikah, masih ditanya kapan mau nikah. Kesini ditanya kapan mau nikah, situ ditanya kapan mau nikah. Sampai kemudian ketika saya kemarin buka sosial media, ada orang saking jengkelnya ditanyain terus kapan mau nikah, lalu dia bikin video konten yang ketika itu dia menjawab pertanyaan orang-orang yang senantiasa menanyakan kapan kamu mau nikah. Lucunya itu konten video itu mukanya muka dia, tapi suaranya itu suara dari salah satu paslon dia, wakil presiden, ketika menjawab ketika dia mengomentari sesuatu yang dilakukan oleh paslon yang lain. Ini penyakit, ini pertanyaan receh, ini nggak perlu dijawab. Nih. Suaranya siapa? Prof. Mahfud dia. Ya, dijadikan suara ya. Jadi subhanallah, ini realita. Orang yang belum nikah ditanyain kapan mau nikah, jengkel nggak kira-kira? Ya jengkel. Ya ini orang kenapa sih udah tahu belum nikah tanyain kapan mau nikah? Nggak mau nyariin, nggak mau biayain.
emang mau mendanain, ya. Maka sekali lagi, jangan sampai tanpa sadar apa yang kita ucapkan itu justru menyakiti saudara kita sesama kaum muslimin. Karena termasuk di antara kesombongan adalah waghamtun nas, yaitu meremehkan manusia. Kemudian saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fenomena yang orang menganggapnya ini ria, tetapi ini bukan termasuk dari ria. Yaitu ketika seorang manusia, ketika seorang muslim itu berusaha untuk menutupi aib di dirinya. Kita sepakat ya, gak ada manusia yang sempurna, gak ada. Setiap dari kita punya aib, setiap dari kita punya cacat, setiap dari kita punya sisi kelam. Saat kita berusaha untuk menutupi aib kita, maka ini bukan berarti bahwa kita ria, ingin kelihatan yang baik-baik saja. Tidak. Justru menutupi diri kita dari berbagai keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, ini bukan ria, tetapi ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada orang bermaksiat, lalu dia mencoba untuk menceritakan kemaksiatan dia kepada orang lain. Maka ini justru menjadi dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sampai mengatakan, kullu ummati mu'afin illa al-mujahirin. Setiap umatku pasti diampuni dosanya kecuali orang yang al-mujahirin, kecuali orang-orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Mujahirin bentuknya bagaimana? Dia mungkin ketika bermaksiat, ketika berzina, mungkin dia zinanya nggak mungkin dong zina di pinggir jalan, nggak mungkin ya. Pasti di kamar hotel, di kamar losmen, di tengah hutan, di semak-semak. Lalu dia di hari berikutnya dia menceritakan kemaksiatan itu dengan mengatakan, wah, aku kemarin bisa booking artis itu. Berapa bayar? 40 juta. Ini yang namanya al-mujahirin. Orang yang terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya maksiat kita, dosa kita itu ditutupi. Dan usaha kita menutupi dosa itu bukan merupakan satu ria. Justru ini suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara fenomena yang kita dapatkan, yang kita anggap ini bukan ria, tapi orang-orang menganggapnya ria. Apa itu? Di antaranya adalah ketika orang beramal saleh, kemudian dia mendapatkan popularitas dengan amal solehnya itu. Soleh, kemudian dia jadi viral dengan amal solehnya. Contohnya bagaimana? Contoh mungkin ada orang lagi jalan masjid. Di depan masjid ada jalan. Tahu-tahu di depan masjid itu ada orang buta. Mau jalan, nggak bisa lihat jalan. Hampir ketabrak motor. Lalu dia tarik itu orang buta tadi sehingga nggak jadi ketabrak motor. Lalu kemudian CCTV masjid. Ya, fenomena itu atau kemudian sama takmir dibuat penyemangat dalam amal soleh. Orang ini jadi viral. Sekampung, sekelurahan, sekecamatan viral dengan amal solehnya. Maka ini bukan termasuk bagian dari ria. Jika keviralan itu tidak dicari oleh dirinya. Tapi yang terjadi zaman sekarang adalah ketika orang banyak zaman sekarang yang mencoba mencari viralitas, mencari kepopuleran. Gimana jadi viral? Dilakukan berbagai cara supaya bisa viral. Nah, ini yang masuk dalam kategori ria. Tapi kalau dia tidak mencari yang namanya viral, atau dia itu dapat popularitas tanpa dicari dan tanpa diinginkan, maka insya Allah dia itu bukan termasuk dalam kategori ria. Nah,
Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama. Di antara penyakit hati yang termasuk syirik khafi, syirik kecil tapi berbahaya bagi kehidupan kita adalah penyakit riya. Kemudian yang kedua adalah masalah ujub. Sebelum kita lanjutkan ke ujub, mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian. Ada pertanyaan? Milih apa kira-kira? Antara ditanya atau bertanya? Ya, silakan. Bila kita memiliki suatu ilmu dunia dan kita memberikannya di website atau blogspot, itu bagaimana mengantisipasi mereka terjadi? Baik, yang pertama, orang umroh, orang haji, maka sebisa mungkin dia memposting itu setelah berakhirnya ibadahnya. Ya, jadi supaya dia bisa lebih mudah menjaga niatnya. Kemudian yang kedua, jangan sampai ketakutan seseorang untuk masuk dalam perbuatan riya menghalangi orang itu untuk beramal saleh. Saya nggak usah ceramah lah, takut riya. Kalau semua ustadz ngomong gitu, ada yang ceramah nggak kira-kira? Wah, nggak ada yang ceramah. Saya nggak usah ke masjid lah, saya takut riya, sholat di rumah aja. Kira-kira masjid ini kosong atau penuh nanti? Kosong. Jadi jangan sampai ketakutan kita untuk terjebak dalam riya justru menghalangi kita dari ibadah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah bismillah nasta'inu billah, kita tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala. Ya, ada lagi silakan. Kalau tidak ada, saya mau nanya nih. Mohon maaf, ini buat yang nanya tadi. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khair. Allah mudahkan. Barakallahu fiikum. Ya. Baik, saya akan memberikan pertanyaan. Sebutkan 5 obat hati yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Tadi sudah saya singgung. 5. Silahkan. 1. Semua pengilah krono. Baca Al-Quran.